Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mengenal opacity dan hardness. Nah, kalau opacity teman-teman bisa ke panel layer ini. Terus di sini ada tulisan opacity. Nah, alternatifnya kayak gimana? Ini kan karena di satu layers kayak gitu. Jadi kalau teman-teman turunkan opacity-nya maka akan semuanya gitu kan hilang gitu, tingkat kecerahan dari hasil yang udah digambar tadi. Nah, kalau mau buat lagi supaya nggak bisa dipecah-pecah kayak gitu ya, biar nggak semua kena opacity kayak gini, teman-teman buat layer baru aja. Nah, kalau udah ada layer 2 ini, baru teman-teman pergi ke brush lagi untuk ngebrush. Mungkin ada bagian dimana mau ditambahin warna, misal kayak gitu di sini ganti warna hijau misalnya, tambahin misalnya sebelah sini. Nah, kalau teman-teman turunkan opacity-nya di sini berarti yang dua ini aja gitu kan. Tadi buatnya di layer 2 ini kan buat warna hijau dan warna merah. Jadi ketika teman-teman turunkan opacity-nya maka yang dua ini aja gitu yang akan turun untuk bagian kecerahannya. Karena beda tempat posisi penaruhan dari layer yang pertama. Nah, kalau layer pertama ini dari tempat yang kita menggambar tadi. Makanya itu alternatif kalau teman-teman mau menggambar sesuatu, mau buat apa gitu, nggak apa-apa teman-teman pakai layer itu lebih banyak lagi gitu, biar nanti enak. Teman-teman mau turunkan opacity di bagian yang mana, di tempatnya mau menggambar, biar nggak jadi satu. Oke, itu dia untuk bagian opacity, kecerahannya ada di bagian panel layer yang ini. Nah, selanjutnya kita ke hardness. Nah, kalau hardness ini sendiri, teman-teman bisa temukan, saya buat layer dulu, terus pergi misalnya ke brush tool. Nah, di bagian custom size di sini ada keterangan hardness. Nah, hardness ini adalah kayak kontras atau tingkat solidnya dari brush yang kita gunakan kayak gitu ya. Semakin tinggi di sini maka hasilnya itu benar-benar solid gitu loh. Nah, kayak gitu benar-benar solid di pinggir-pinggirannya itu ya, jadi nggak ada yang buram-buram gitu ya di bagian setiap hasil dari pen kita. Tapi berbeda kalau kita turunkan hardnessnya, misalnya jadi 35 deh sebagai contoh dulu. Terus teman-teman buat di sini maka dia akan ada semacam bayangan gitu di bagian pinggir dari hasil kita ngebrush itu. Ya, semakin teman-teman turunkan di sini maka dia akan semakin kecil gitu ya tingkat kesolidannya kayak gitu. Nah, kayak gitu. Biasanya ini diperuntukkan buat apa? Ini biasanya diperuntukkan ketika teman-teman mau buat lens flare biasanya gitu ya. Contoh, kita ganti warnanya misalnya jadi kuning gitu. Lens flare itu maksudnya itu adalah cahaya teman-teman kan. Jadi kalau cahaya itu kan nggak, kalau kita pakai 100 misalnya, ini kan solid banget kan, nggak ada kayak ada bayangan apa gitu di pinggirnya kan. Nah, kalau teman-teman turunkan hardnessnya di sini misalnya, nah sini berarti nanti dia punya ada sedikit buram lah gitu ya di bagian pinggirnya. Tuh kayak bisa jadi bentuk cahaya gitu. Nah, jadi semakin kecil hardnessnya maka akan tingkat bagian untuk resolusi solid dari hasil kita ngebrush itu maka akan makin sedikit. Nah, gitu. Ibaratnya kayak kita buat cahaya matahari kayak gitu ya kan. Ini misalnya saya grup dulu ya biar nggak terlalu. Nah, misal ini ya kita mainkan hardness nih. Teman-teman bisa compare sekarang. Misalnya yang ini kita pakai ya yang 100 dulu gitu ya. Nah, ini yang 100 nih perbandingannya. Bener-bener solid warnanya gitu, di pinggirnya bener-bener solid. Nah, kalau teman-teman mainkan hardness misalnya di 7 deh gitu ya. Terus teman-teman tap di sini. Nah, kayak gitu, kayak semacam ada bayangan atau sinar gitu kan di bagian pinggir-pinggir sebelah sini. Oke, itu dia untuk pembahasan kita pada malam hari ini tentang materi menggunakan alat pensil dan kuas. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Bye bye.